Simulasi CAT Ujian Tertulis Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, bagian 4. Ini merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Dimaksudkan sebagai salah satu alternatif media belajar untuk mengikuti CAT Ujian Tertulis Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2023. Semoga bermanfaat. Soal nomor 31, untuk membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, membentuk Panitia 9. Berikut ini, antara lain nama anggota Panitia 9, kecuali A. Haji Agus Salim, B. Profesor Mr. Muhammad Yamin SH, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, E. Dr. Andes Muhammad Hatta. Pembahasan soal nomor 31, Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, untuk membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Mr. Muhammad Yamin SH, Mr. Alexander Andries Maramis, Mer. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Sujoso. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat tidak termasuk Panitia 9, tetapi merupakan Ketua BPUPKI. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Soal nomor 32, pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam negara tidak diserahkan kepada satu orang atau satu badan. Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip kekuasaan negara demikian itu dikemukakan oleh A. Thomas Hobbes, B. Montesquieu, C. Max Weber, D. Talcott Parsons, E. George Simmel. Pembahasan soal nomor 32, kekuasaan dalam negara. Menurut Montesquieu, idealnya dilakukan pembagian dengan melembagakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam 3 lembaga negara berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Di mana legislatif memiliki kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif memiliki kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Montesquieu. Soal nomor 33, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan istilah yang terdapat pada kitab Sutasoma pernah diulas oleh ilmuwan kebangsaan Belanda dalam buku yang berjudul Verspreidgeskriften, yang bernama A. Christiaan Snouk Hurgronje, B. Johan Hendrik Kasperken, C. Eduard Dues de Kerr, D. Anthony Giddens, E. Clifford Geertz. Pembahasan soal nomor 33, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan istilah yang terdapat pada kitab Sutasoma pernah diulas Johan Hendrik Kasperken dalam buku yang berjudul Verspreidgeskriften.
Buku Verspreid Geskriften itu sendiri terbit dalam 15 jilid tahun 1913 sampai tahun 1929. Johann Hendrik Kasperken tanggal 6 April tahun 1833 sampai 4 Juli tahun 1917 merupakan seorang ilmuwan yang ahli bahasa Sanskerta berkebangsaan Belanda. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Johann Hendrik Kasperken. Soal nomor 34, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, untuk mendesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah nama pemuda yang melakukan penculikan itu, kecuali A. Leimena, B. Sukarni, C. Wikana, D. Aidit, E. Haerul Saleh. Pembahasan soal nomor 34, awal sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Haerul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak terdapat nama Leimena ikut dalam aksi penculikan tersebut. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu Leimena. Soal nomor 35, pada alinea pertama dari pembukaan UUD 1945, terdapat makna bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu A. Pernyataan hak kemerdekaan, B. Cita-cita proklamasi, C. Pernyataan pengalihan kedaulatan, D. Pernyataan kedaulatan dan kesadaran religius, E. Dasar-dasar bernegara. Pembahasan soal nomor 35, pada alinea pertama dari pembukaan UUD 1945, terdapat pernyataan mengenai hak kemerdekaan bagi setiap bangsa sekaligus menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan. Pada alinea pertama ini, terdapat hal subjektif dan objektif. Secara subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bisa bebas dan lepas dari penjajahan. Sementara secara objektif berarti pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, pilihan J. Soal nomor 36, partai politik adalah organisasi dari para aktivis politik. Hal ini dikemukakan oleh A. Miriam Budiarjo, B. Karel J. Fredrik, C. Cielo Sumarjan, D. Roger Henry Soltau, E. Sigmund Neman. Pembahasan soal nomor 36, partai politik menurut Sigmund Neman adalah organisasi dari para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan atas dasar persaingan untuk melawan golongan lain yang tidak memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu Sigmund Neman. Soal nomor 37, pemilu tahun 1955,
Selain untuk memilih anggota DPR, juga dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1955 untuk memilih anggota konstituante dilaksanakan dengan waktu yang berbeda, yaitu A. pada tanggal 13 Desember tahun 1955, B. pada tanggal 14 Desember tahun 1955, C. pada tanggal 15 Desember tahun 1955, D. pada tanggal 16 Desember tahun 1955, E. pada tanggal 17 Desember tahun 1955. Pembahasan soal nomor 37, Pemilu tahun 1955. Selain untuk memilih anggota DPR, juga dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante. Anggota konstituante ini nantinya bertugas membuat Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 yang masih bersifat sementara dengan Undang-Undang Dasar yang bersifat definitif. Pemungutan suara pada pemilu 1955 dalam rangka untuk memilih anggota konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Soal nomor 38, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan. Perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut, kecuali A. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih, B. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. terdaftar sebagai anggota partai politik, D. terdaftar sebagai pemilih, E. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Pembahasan soal nomor 38, sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak disebutkan bahwa untuk menjadi peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai anggota partai politik. Persyaratan terdaftar sebagai anggota partai politik merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu terdaftar sebagai anggota partai politik. Soal nomor 39, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kota, sebagai berikut kecuali A. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, B. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan, dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota, C. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Kota, D. Pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, E. Pelaksanaan kampanye, dan dana kampanye. Pembahasan soal nomor 39, sesuai dengan pasal 101 huruf B, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak terdapat tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota, terkait pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.
Soal nomor 40, berikut ini adalah pemohon penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kecuali A. Partai politik calon peserta pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat. B. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat. C. Bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat. D. Partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat. E. Partai politik peserta pemilu yang tidak mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten kota. Pembahasan soal nomor 40. Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, partai politik peserta pemilu yang tidak mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten kota, tidak disebutkan sebagai pemohon penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu partai politik peserta pemilu yang tidak mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten kota. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan simulasi berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.